Sebelum saya melaksanakan perintah moderator dan apa lengan, ada di bagian perut, ya saya ini nggak tahu bagian mana. Kalau melihat anatomi saya seperti ini sudah jelas ini bukan bagian wajah. Ini pasti bagian-bagian belakang yang sebenarnya tidak lazim untuk dilihat. Menyebut secara langsung penyair, presiden aja nggak disebut, apalagi kepala sekolah. Ya, betapa derajatnya itu ditinggikan oleh Gusti Allah. Tetapi sekaligus saya juga merasa sangat direndahkan. Ketua Ma'arif, apalagi ketua cabang NU jauh lebih rendah. Ketika saya sebagai penyakit tidak mampu, tidak tahu. Mudah-mudahan nanti saya meninggal dalam situasi yang dirujuk secara benar. Alhamdulillah yang mengaminkan sekian. Artinya itu sudah arep pikir aku kok toh. Nek berarti yang arep pikir donga ora manjur. Ya kan? Jadi kenapa kemudian akhirnya ketemu timingnya, ketemu alasannya, bahkan ketemu apa namanya situasi yang tepat berjumpa dengan Bapak Ibu adik sekalian itu juga jalan untuk ke situ. Jadi benar sekali ada sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan kehidupan ini. Keikhlasan silaturahmi. Belum lagi tontonan-tontonan gratis dari luar negeri yang menghancurkan negeri. Ada pornografi, ada pertengkaran, ada perang. Yang lain, undangan VIP, undangan semuanya baru hadir. Korupsi tentang waktu, tentang kebudayaan kita yang hari ini sedang berkembang, tradisi kita yang hari ini sedang berkembang. Kita mengkorupsi waktu itu pada dasarnya kita mengkorupsi diri kita sendiri. Pemahaman itu harus dibongkar. Kalau pemahaman itu masih dipakai, kita tidak rugi. Wong yang kita korupsi waktu, pemilik waktu siapa? Tuhan. Oke? Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, ketika kita rebahan 1 menit nih, nggak ngapa-ngapain ini, nggak ngapa-ngapain, nggak ada efek apa-apa, ya siapa yang rugi? Kita. Tapi untungnya kita sebenarnya juga tidak pernah mengkorupsi waktu. Begitu hidup, kita selalu melakukan aktivitas minimal dipaksa berzikir oleh Gusti Allah. Tapi perutmu yang sakit. Oke ya. Kalau bapak-bapak mengkorupsi memberi uang belanja kepada ibunya, ya kan? Bukan waktu yang dimarahin ibu itu, bapak-bapak ini yang dimarahin. Ya kan? Bahasa kalau tidak ditinggikan ya dilaknat itu tadi. Tapi itu terlalu masuk sehingga ketika kita mengkorupsi waktu kita enak-enak saja karena bukan kita yang rugi. Ya, itu tidak pernah kosong. Waktu itu selalu isi. Bahkan kosongnya waktu itu isi. Nah, dimensi waktu kelas itu boleh kosong. Setelah kita makannya ya kita keluar, ruangan itu kosong. Tapi waktu isi terus. Waktu ada di sana, waktu ada di sana, waktu ada di sana, waktu ada di sini. Waktu itu ada isi ketika kita tidur, ketika kita mandi, ketika kita sholat, ketika kita ngaji, ketika kita berbuat jahat, ketika kita nafsu, ketika kita korupsi. Lebih ya kan? Yang ketiga, ini agak bahaya juga ini kalau sekarang tepat waktu itu di jam 1 di sini berarti di sini. Ini tepat waktu. Oke. Kalau di depan waktu belum jam 1 sudah di sini. Kalau yang namanya terlambat jam 1 lebih baru di sini. Ya kita tadi terlambat ya Pak ya. Nah, tapi kita juga mengikuti rakyat dari kepala sekolah itu kan. Agak mirip-mirip dengan konsep kebudayaan waktu oleh saudara-saudara NU. Gak ada waktu terlambat, NU itu gak ada. Gak ada. Tapi
Tapi hati-hati nih, ukurannya hati-hati. Ini sebenarnya ukurannya kalau bahasa Keradenan inten. Bahasa Keradenan inten. Ya kalau dari si audien ini menarik, ini tantangan ini. Jadi saya sebagai pemantik gagasan kan harus melihat semua latar belakang audien ya. Ada anak-anak SMP, SMA kayaknya, SMA atau SMA saja. SMA, kemudian ada bapak ibu guru, kemudian ada yang dari yayasan tadi, terus ada dari saudara-saudara tadi NU ada. Artinya beragam, dan yang dibahas itu juga hal-hal yang menyangkut latar belakang yang beragam dari audien ini menarik menurut saya, termasuk bagaimana kegelisahan terhadap literasi, terhadap kurikulum Merdeka Belajar, termasuk yang terakhir itu ungkapan kegelisahan pekerja budaya, tradisi. Menurut saya ini penting, ini kayak gini ya, secara terbuka tentu saja, nggak terlalu ndaki-ndaki, nggak terlalu teoritis, berangkat dari kasus, berangkat dari pemahaman. Ini perlu ditanamkan sejak sekolah, ya, terutama soal kebudayaan itu tadi ya, dan kesadaran kita itu masuk ke kebudayaan global, dan kita itu sebagai bangsa yang punya kekayaan kebudayaan lokal itu sebenarnya punya potensi untuk memenangkan. Semisal ini memenangkan pertempuran ini, semisal ini satu sudut pandang, satu fokus dunia tentang, kalau memang kebudayaan global ini kan kalau ngomong soal kemajuan internet, itu kan memang soal fokus identitas kebudayaan lokal masing-masing. Itu modalnya adalah siapa yang punya kekayaan kebudayaan lokal yang beragam. Begitu terpelihara, mereka akan menjadi fokus dunia, ya, isu-isu dunia lah ya, isu dunia berdasarkan pemahaman kebudayaan itu. Tentu saja juga isu-isu dunia yang terkait dengan pemulihan COVID dari wabah ini, termasuk bagaimana ke depan itu kita akan menghadapi krisis ekonomi. Tapi itu kan yang gede-gede, tema yang gede-gede. Bagaimana tema yang gede-gede itu kita breakdown ke wilayah yang kecil, wilayah yang sederhana. Bagaimana anak-anak SMA menghadapi problem-problem yang rumit itu, tetapi sesuai dengan marwah mereka. Jadi tidak hanya larut di dunia remaja, tapi juga mencoba masuk wilayah-wilayah yang terkait dengan itu menurut saya. Itu menurut saya. Pemahaman saya bagaimana membebaskan proses belajar mengajar, bukan membebaskan dalam artian tanpa aturan gitu, tapi bagaimana kemerdekaan berpikir itu dimulai sejak dari dini kan gitu. Kemerdekaan metode, kemerdekaan mendapatkan makna-makna akademik, makna-makna kebenaran secara ilmiah, kan sebenarnya itu yang diinginkan. Saya tidak tahu begitu banyak ya tentang itu, tapi kan kayaknya bagus ini kalau misalkan disosialisasikan, dikampanyekan dengan masif. Namanya aja bagus. Jadi kalau saya belajar di wilayah kalau saya yang basic kebudayaan itu diperkuat, sehingga kemerdekaan berpikir itu tetap mengutamakan kebangsaan dan keagamaan, terutama kalau di SMA ini kan SMA NU kan ya, jadi soal keagamaan, moderasi beragama itu menjadi pegangan untuk itu, mendasari, termasuk bagaimana kebangsaan kita juga mulai diperkuat lagi kan gitu, karena problem-problem kebangsaan kita kan banyak. Betul. Kalau ngomong soal kebangsaan pasti ngomong soal kebudayaan, ngomong soal kebudayaan pasti ngomong soal filosofinya, maknanya, bagaimana mengaplikasikannya, mengaplikasikannya di wilayah proses belajar mengajar. Ini tema yang berat sebenarnya.